sahabat Japanan, kembali lagi dengan kita di podcast saja, podcast kesehatan sahabat Japanan. Bersama saya Saud Horas Hamunana Hampun dan juga bintang tamu kita Kak Cici Vinica, ahli media kesehatan. Ya, sebelum kita membahas perkenalan lebih lanjut dengan bintang tamu kita hari ini, podcast kita hari ini dengan judul tema bencana banjir, dikarenakan sekarang sudah memasuki musim hujan ya, sahabat Japanan. Di sini bintang tamu kita sendiri saya perkenalkan dulu, dikarenakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ada salah satu kata, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai bencana banjir dengan Kak Cici, kita alangkah baiknya jargon dulu Kak Cici, karena kita memiliki jargon agar lebih semangat, nggih. Jargonnya itu podcast saja sehat bahagia, gitu ya. Ayo kita coba nggih Pak Cici. Podcast saja sehat bahagia. Ya. Di sini sebenarnya ada beberapa pertanyaan Kak Ci dari sahabat Japanan sendiri ya, mengenai ya sekitar bencana banjir itu sendiri, dikarenakan kan di bulan-bulan ini sudah sangat sering sekali hujan. Jadi gimana caranya menanggulangi banjir dan juga apa saja yang penyebab banjir itu tadi sendiri, akan ada sedikit pertanyaan dari sahabat Japanan sendiri. Ya, ada satu pertanyaan ini yang sangat dipertanyakan oleh sahabat Japanan. Adakah wilayah di Bukit Japan itu sendiri yang memiliki resiko tinggi mengenai bencana banjir? Gimana Kak Ci? Oh iya Kakak Horas. Di sini saya harus menjawab sebagai penanggung jawab dari Ketua MFK sendiri ya. MFK sendiri yaitu manajemen fasilitas dan keselamatan. Dan di situ ada program bencana banjir. Ya, di sini Kakak Horas tadi tanya, adakah desa yang beresiko terkena banjir ya? Iya. Ya, di rawan banjir ya Kakak Horas. Nah, di sini tuh apa saja sih kategori yang rawan banjir itu? Lah, biasanya kalau kategori rawan banjir, desa tersebut itu berada di hilir sungai atau yang dilintasi sungai besar, dan itu mengakibatkan resiko sungai itu memiliki debit air yang sangat cepat karena curah hujan yang sangat tinggi, dan itu biasanya yang resiko banjir. Yang kedua yaitu di dataran rendah. Iya. Di wilayah Bukit Japanan ini apakah sudah sering terjadi atau pernah terjadi bencana banjir sendiri? Oke. Untuk tahun ini alhamdulillah belum ada yang terkena dampak resiko banjir. Tapi kalau ada beberapa tahun yang lalu ada banyak, sampai desanya pun itu enggak berapa ya, sampai semata kaki itu. Oke, Kak Ci, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang bencana banjir, ini ada sedikit pertanyaan dari saya, atau mungkin salah satu juga pertanyaan dari sahabat Japanan sendiri. Apa sih yang dimaksud dari bencana alam sendiri? Oke, saya akan menjawab dari sobat Japanan ya. Ya, bencana alam sendiri itu memiliki arti Kakak Horas, yaitu adalah peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam sendiri yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti kerugian harta benda, seperti mengakibatkan gangguan kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan sendiri. Oke, ya Kak Ci. Jadi sudah terjawab pertanyaan saya, apa arti dari bencana alam sendiri itu tadi ya. Bencana alam sendiri itu ada berapa sih Kak macam-macamnya? Apakah cuma banjir saja atau gimana? Oh ya, di sini bencana alam sendiri itu ada 3 Kakak Horas. Yang pertama yaitu bencana alam geologis yang berasal dari bumi. Contohnya itu seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, longsor. Tapi kan nggak mungkin ya di sini ada tsunami, soalnya jauh dari laut. Yang kedua yaitu bencana hidrometeorologis dari cuaca. Nah, tadi yang kita bahas banjir itu dari hidrometeorologis. Yang kedua yaitu dari badai, angin topan, puting beliung.
kalau di daerah kita kan sering terjadi puting beliung kan, Kakak Horas, benar kan? Benar sekali. Ya, yang ketiga kekeringan. Alhamdulillah di daerah wilayah Puskesmas Japanan tidak pernah terjadi kekeringan. Yang keempat yaitu gelombang pasang air laut, dan kita juga jauh dari air laut dan kemungkinan nggak pernah terjadi gelombang air pasang laut. Ya, yang terakhir Kakak Horas, ada bencana dari biologi sendiri, yaitu yang seperti wabah sendiri, itu seperti penyakit menular, DBD, COVID yang kemarin, itu flu burung. Nah, itu termasuk wabah. Ya, itu ada 3 tadi. Oh ya, ini aku mau tanya sedikit sih Kak Ci ya, untuk tadi yang termasuk bencana hidrometeorologis ya. Apakah bencana longsor itu termasuk bencana hidrometeorologis atau bukan? Iya. Itu termasuk bukan, itu termasuk bumi. Termasuk bumi ya. Geologis ya. Soalnya kan dari alam ya, Kakak Horas. Kalau hidrometeorologis itu dari cuaca. Ya, beda. Ya, soalnya kan setahu saya kalau misal di daerah pegunungan terus sering sekali ada penggundulan hutan dan curah hujan tinggi, akhirnya terjadi longsor juga gitu kan. Apakah masih nyambung pikiran saya tadi masih termasuk hidrometeorologis tadi? Oh ya Mbak Ci, kembali lagi ke topik kita di penyebab bencana banjir sendiri. Tadi apa sih yang perlu ditekankan atau diingatkan ke masyarakat agar tidak terjadi bencana banjir di wilayah Puskesmas Japanan ini? Gimana Pak Ci? Ya, untuk daerah yang seperti atau desa yang seperti di sekitaran sungai, pasti sama pemerintah daerah sendiri sudah dipasang seperti larangan membuang sampah sembarangan. Itu kita edukasi seperti poster, larangan banner yang ada di pinggiran di pinggiran sungai sendiri, larangan membuang sampah ya. Yang kedua yaitu membuat sumur resapan biopori di sekitar rumah kita. Itu bisa dapat air yang hujan tidak dapat mengenang di lingkungan tersebut. Kalau kita membuat biopori, akhirnya air tersebut meresap ke biopori atau sumur resapan tersebut. Yang ketiga yaitu pembersihan drainase. Seperti di masyarakat desa setiap minggunya kan ada gotong royong, disitulah pembersihan drainase, karena kan di drainase banyak daun-daun atau sampah-sampah plastik yang terbuang di situ. Ya, Kak Horas. Beberapa cara penanggulangan bencana banjir di wilayah Puskesmas Japanan sendiri, mulai dari pembuatan biopori dan juga pembersihan drainase di wilayah perumahan-perumahan warga itu ya, kayak ya Kak Ci, apa sih peran dari Puskesmas Japanan sendiri untuk masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Japanan ini? Untuk perannya Puskesmas Japanan sendiri yaitu sebelum terjadi bencana kan kita harus kayak pemetaan wilayah sendiri yang disebut namanya PRA ya. Nah, kita harus memetakan wilayah banjir di wilayah kita apa saja, di mana saja. Yang kedua yaitu mensosialisasikan kesiapsiagaan menghadapi banjir, bagaimana caranya masyarakat. Yang ketiga yaitu berkoordinasi dengan lintas sektor, yaitu seperti BPBD, pemerintah desa. Kak Cici, untuk peran masyarakat sendiri itu apa sih waktu terjadinya banjir itu harus bagaimana? Biasanya kan masyarakat itu sangat bingung apa yang harus dilakukan waktu terjadi banjir, dan juga apa yang harus dilakukan untuk melaporkan atau bagaimana cara untuk menanggulangi banjir waktu terjadi. Peran masyarakat saat terjadi banjir apa setelah terjadi banjir, Kak? Saat terjadi banjir. Oke. Peran masyarakat saat terjadi banjir yaitu kan kita punya bidan desa ya. Kalau peran masyarakat terhadap banjir, kalau dari Puskesmas sendiri kita harus masyarakat tersebut melapor ke bidan desa untuk guna memberikan pertolongan kesehatan, yaitu logistik seperti obat-obatan, dari sanitasinya sendiri seperti penyediaan air bersih, dari gizinya masyarakat juga ya, sama seperti menyediakan pelayanan kesehatan dasar untuk dilakukan surveillance penyakit seperti tadi diare, DBD, gatal-gatal, ISPA dan leptospirosis, untuk memastikan apakah masyarakat tersebut
sudah ditangani secara benar dalam segi kesehatannya. Oh. Kak, ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Apa sih strategi atau rencana bila mana nanti ada terjadinya banjir di wilayah Puskesmas Japanan? Strategi untuk menanggulanginya untuk berikutnya supaya tidak terjadi banjir lagi itu bagaimana, Kak? Strategi dari Puskesmas Japanan sendiri. Kalau strategi dari Puskesmas sendiri, tadi kan kita melakukan penyuluhan, pembersihan lingkungan, ya, penyuluhan dan pembersihan lingkungan dan edukasi tadi masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan selalu kerja bakti setiap hari Minggu dan partisipasi dalam kegiatan posko waktu saat banjir di masyarakat seperti penyediaan di dapur umum untuk partisipasi masyarakat dan tadi menjaga kebersihan lingkungan. Oke, nah itu tadi teman-teman sahabat Japanan, informasi mengenai bencana apa saja yang biasanya terjadi di wilayah Puskesmas Japanan sendiri. Sebelum mengakhiri podcast pada hari ini, kami dari tim podcast saja mengucapkan terima kasih kepada Kak Cici sendiri yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai bencana apa saja sih yang pernah terjadi di wilayah Puskesmas Japanan. Oh ya Kak Cici, sebelum mengakhiri podcast pada hari ini, adakah pesan atau kata-kata mutiara dari Kak Cici untuk sahabat Japanan? Terima kasih Kakak Horas. Saya akan memberikan kata-kata mutiara untuk sahabat Japanan. Bersikaplah seperti air, fleksibel, tenang, memberi tanpa meminta, begitulah seharusnya kebaikan. Cakep. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan ya Kak Ci. Sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, cakep ya. Oke, terima kasih Mbak Cici atas waktu yang telah diberikan. Sebelum kita akhiri podcast hari ini, kita jargon sebentar ya Kak Ci ya. Podcast saja, sehat, bahagia. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sahabat Japanan.